Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar gerakan pengendalian OPT tanaman padi. Iya, baik. Apa saja yang menjadi ruang lingkup ya dari kegiatan ini akan dijelaskan oleh Pak Kabid ya, Pak PLT Kabid Tanaman Pangan. Pak Farhan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kami ucapkan kepada para pendengar Radio Tuntang Pandang FM di Kabupaten Tanah Laut, khususnya para petani yang mungkin ikut mendengarkan siaran ini. Pada saat ini memang untuk Kabupaten Tanah Laut dan beberapa kabupaten di khususnya Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola mengalami serangan hama. Untuk khususnya untuk tanaman padi, yaitu serangan hama tungro yang sekarang menjadi trennya. Untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri, beberapa kecamatan yang sudah kita lihat dan faktanya di lapangan kita periksa. Jadi ada beberapa kecamatan, sekitar 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut yang mengalami serangan cukup luas. Jadi kecamatan apa aja itu, Pak? Kecamatan Takisu, Bumi Makmur, Kurau, Plehari, sebagian Tambang Ulang dan Bati-Bati. Jadi kami dari Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bersama koordinator PLPT sekaligus penyuluh di lapangan dan melaksanakan kegiatan ini gerakan pengendalian ini sudah dari awal-awal serangan ini muncul. Perkiraan sekitar 2 bulan yang lalu sudah pengendalian bloknya. Serangan itu pertama kali di Desa Raden munculnya. Dan sudah dilakukan gerakan pengendalian secara teknis. Mungkin nanti Pak Joko yang menjelaskan bagaimana keadaan di lapangan, berapa serangannya mungkin Pak Joko nanti secara keseluruhan. Tapi dinas dengan kemampuan yang mungkin terbatas dan personel terbatas, dengan bantuan POPT, penyuluh dan personel di lapangan, alhamdulillah sudah melaksanakan kewajiban kami untuk mengendalikan gerakan pengendalian ini dengan memberikan sedikitlah bantuan, artinya yang memotivasi kelompok tani, pemberian insektisida yang dilakukan penyerahannya ke BPP masing-masing kecamatan yang dikoordinator oleh subkoordinator hama penyakit tanaman di bidang kami, tanaman pangan. Jadi memang tungro ini menyerang secara umum disebabkan oleh virus yang menyerang perakaran di tanaman dan itu vektor atau pembawa dia menjangkit lah istilahnya ke tanaman lain itu, yaitu yang namanya adanya hama. Ini tanamannya, ini jenis tanamannya apa aja nih Pak Rija? Apakah khusus padi atau tanaman yang lain itu yang diserang oleh hama tungro ini? Untuk hama tungro ini khusus untuk padi yang diserangnya. Jadi memang akan menurunkan profitasnya, tapi untuk gagal panen kita masih ada trik dan penyembuhannya mungkin yang nanti disampaikan oleh teknisnya oleh Pak Joko, bagaimana teknisnya, bagaimana di lapangan. Yang jelas di lapangan sudah kita lakukan penyemprotan insektisida baik dari bantuan kita maupun dari swakelola kelompok sendiri, swadaya kelompok sendiri. Jadi jenis hama tungro ini apakah ini jenis hama baru atau memang sudah ada dari dulu atau musiman atau bagaimana Pak Rija? Kalau secara umum memang hama ini sudah ada sejak dulu juga. Cuma mungkin dia ada serangan itu secara pasifnya itu misalkan per 5 tahun. Jadi dia sudah punya nenek moyang gitu ya? Iya. Jadi terkadang tidak ada waktu yang pasti ya terhadap serangan ini. Misalnya nih pada musim tanam dia akan muncul, atau pada musim katam dia akan muncul, atau pada musim apa gitu tidak ada, atau kapan dia mau gitu atau bagaimana? Karena informasinya tadi disampaikan tadi bahwa beberapa kabupaten juga mengalami hal kayak seperti serentak ya. Betul sekali. Ini mungkin salah satu penyebabnya kita cuaca ini berpengaruh, itu salah satunya kemarau besar kan. Mungkin sepanjang tahun tanah untuk persawahan kita itu sama sekali tidak ada kering sama sekali, basah terus. Jadi salah satunya itu mungkin jadi hama itu
cepat berkembang. Nah, kemudian untuk serangan ini fase pertumbuhan untuk tongro ini rata-rata serangannya itu di fase pertumbuhan fase pertumbuhan tanaman iya, berarti. Oke, iya. Oke, tadi tanamannya apa aja tadi Pak? Padi, Bu. Padi saja. Padi ya? doang. Oh ya, padi doang berarti. Oke. Baik, saya ke Pak Sunarko ya. Apa sih atau Pak Sunarko Pak siapa nih yang bisa menjelaskan apa yang dirugikan begitu ketika hama ini menyerang? Apakah buah, batang, daun atau apa begitu? Yang jelas di dalam masa pertumbuhan tanaman akan mengurangi kerugian yang diderita oleh petani. Maksudnya petani itu akan menderita kerugian bukan karena apakah kualitas tanaman menurun begitu? Kualitas tanaman menurun karena banyaknya tanaman-tanaman yang mati akibat virus tersebut. Virus itu menyerangnya itu apa nih Pak? Misalnya setelah diserangnya begitu tanaman itu layu, mati, kering atau bekurus gitu apa begitu? Atau bisa ada treatment yang bisa menyembuhkan? Iya. Yang jelas tanaman itu daunnya akan menguning karena dia terserang tadi dan merusak jaringan dari tanaman tersebut, Bu. Oke, jaringan. Ciri-cirinya apa nih Pak tanaman yang diserang oleh tungro ini, Pak Joko ya. Pak Joko ya. Oke. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi saya agak cerita sedikit. Oke. Jadi kebetulan tungro tahun ini kena siklus 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun. Jadi memang siklus Kalimantan Selatan dan ini memang kondisinya sudah darurat memang. Iya, Ini kita darurat. Jadi hampir tersebar di seluruh Kalimantan Selatan tungro ini. Tungro itu virus. Dia masuk ke jaringan tanam melalui luka di akar. Baik disebabkan oleh cacing, terus kemudian peralatan mekanis kita, terus kemudian oleh serangga. Ini masuk ke sana. Nah ini nanti masuk pertama karena virus tungro itu bertahan di dalam tanah. Cuma memang ini kebetulan ada pemicunya. Dia bukan terbang gitu bukan? Bukan. Ya? Oh iya. Jadi ini Saya nanti pikir tadi akan seperti menjadi kupu-kupu dia. sumber infeksi pertama. Sumber infeksi pertama. Nah nanti kalau sudah ada sumber infeksi, ini nanti ada vektor namanya wereng hijau. Nah ini yang nanti akan biasanya vektor wereng hijau ini sebenarnya dia hanya mengisap cairan tanaman. Nah kemudian nanti karena virus ada di dalam, dia akan menularkan virus itu sendiri. Cuma kebetulan yang tahun ini sumber infeksinya luar biasa banyaknya, karena memang pertama tradisi bercocok tanam padi lokal kita adalah dengan memotong akar. Ini adalah akan memudahkan virus masuk ke dalam jaringan tanaman. Iya, karena akar tadi luka ya Pak ya, terpotong. Terus kemudian sumber infeksi akan berwarna kuning kejingga-jinggaan. Jadi oleh masyarakat Kalimantan Selatan disebut penyakit habang. Ini kerugiannya sana. Kemudian pada waktu kondisi yang sangat kritis, sangat parah, ini nanti tanaman akan menjadi kerdil, kemudian tidak mengeluarkan buah. Ini kurus tadi ya dia. Kurus kerdil. Sebenarnya dia kerdilnya dulu. Nah ini tidak menghasilkan buah. Makanya di beberapa lokasi yang kita tangani, kita sementara menyetop penggunaan pupuk. Pupuk kita stop karena pupuk akan melemahkan jaringan tanaman. Kemudian kita akan pacu dengan ZPT-nya. Tungro ini kan biasanya menyerang awal sekitar 20 harian, tapi tanaman kita 1 minggu sudah kena, ya. Di pertengahan bulan Maret tadi di Desa Raden Kuro ini sudah sudah kena dan kondisinya sekarang sudah hijau sebagian. Dan ini yang tanaman baru, termasuk baru itu kan ada di Pati-Pati dan Bumi Makmur. Ya ini kita antisipasi ini. Sebenarnya kita mengharap nanti dengan penggunaan JPT 5-7 kali itu nanti kita akan mengharap kompensasi anakan nanti pada saat anakan kedua. Karena pada anak pertama saya kira sudah sulit. Iya, sudah sulit diharapkan sudah gitu ya. Jadi kita harapnya ada di anakan kedua nanti. Ini untuk padi lokal karena padi lokal memang spesiologi yang tidak punya ketahanan terhadap hama penyakit. Daya tahan tubuhnya ya. Beda. Jadi beda dengan padi unggul. Nah ini tapi karena ini padi plasma nufah kita, ya sebagian harus kita
lestarikan. Iya, iya, Nah, iya. itu. Oh begitu. Lalu bagaimana kemarin kita mengetahui? Tadi kan disampaikan oleh Pak Rijal tadi, dia kan tidak menentu nih, tergantung dengan cuaca. Ya, hama ini menyerang gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa pada daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Rijal tadi telah terserang oleh hama ini? Apa yang bisa kita lakukan? Ini mungkin ke Pak ini ya, Pak Sunarko ya. Misbahul ya. Munir. Pak Munir, Pak oke Pak Munir, Munir, ya. oke bagaimana Pak? Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan menyapa sebentar Oke, silahkan Pak. para petani yang betul, ada di iya. wilayah pedesaan, khususnya yang wilayahnya terserang saat ini Iya. penyakit tunguro atau yang dua bulan yang lewat. Yang pertama sebetulnya serangan itu kan yang banyak pada padi lokal. Padi lokal, oke. Paritas lokal, bukan yang kalau yang unggul agak kurang. Oh begitu. Nah makanya penyuluh pertanian di lapangan rata-rata banyak menyarankan bagaimana menanam padi yang paritasnya rendah terserang oleh tungro. Itu yang Tidak paling rentan gitu dia. Dasar, jadi ya. yang rentan yang tidak tahan dikurangi nanamnya, yang tahan dibanyaki. Itu yang paling mendasar di situ dulu. Sebenarnya ya. Jadi paritas-paritas yang tahan dari serangan tungro itu sendiri. Itu yang harus kita galakan untuk ditanam. Itu yang pertama. Kemudian juga yang berikutnya tentang pengolahan tanah. Kemudian bagaimana mengendalikan serangan penyakit, pengendalian awal, pencegahan. Iya betul. Itu diterapkan betul-betul dan jadwal tanam. Kadang-kadang mundur waktunya. Kadang-kadang mau cepat ya cepat. Memang betul kita tidak bisa meninggalkan tanaman padi paritas lokal. Betul. Iya, betul. Tapi perlu dipikir juga kalau serangan ini terus-menerus yang dirugikan kan petani. Itu yang paling mendasar. Memang kerugian secara ekonomi yang besar tidak juga kalau dikendalikan tepat waktu dan tepat sasaran. Tapi hanya waktu. Waktu jadwal panen itu terlambat. Karena apa? Oh begitu, bergeser Kan ya. Yang indukannya mati, anak timbul karena dari nanti perawatan menghasilkan tadi anaknya itu itu ya? yang menghasilkan adalah anaknya. Jadi waktu, kemudian biaya tadi ada Iya, jet iya, PT. iya, iya. Jet Oke. PT itu adalah jet perangsang tumbuh. Nah, di ranah kami bagaimana menyadarkan petani, kelompok tani, gapoktan supaya ini yang paling mendasar, yang paling penting dilaksanakan di lapangan di tingkat petani. Kami menyarankan rata-rata di lapangan, yuk bapak-bapak ibu-ibu Iya, iya, sekalian di tingkat petani nanam yang paling minimal serangannya kurang, yaitu paritas-paritas yang jenis unggul yang seperti disebutkan tadi. Kemudian kalau ada serangan cepat lapor. Karena petugas kita di lapangan khususnya pengamat hama ya sangat terbatas. Iya betul. Berapa orang Pak? Kira-kira Satu Pak kabupaten Joko Tanah. berapa Pak Joko? Hanya 8 orang, dengan 11 kecamatan, 100 sekian desa. Iya. Sama aja Iya, penyuluh iya. pertanian juga sama Iya. seperti Ini itu. mau menerima lagi nggak nanti saya dapat? Nah jadi inti dasarnya adalah itu. Yang paling mendasar di situ dulu jadi kita ini sering dah Iya. penyuluhan. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah paling minimal bisa memperkecil serangan itu. Nah, jadi yang pertama paritas yang kita kita tanam yang agak tahan. Karena yang lokal ini yang banyak. Karena tadi itu kan ada perlakuan. Mau tanam akarnya dipotong. Lalu terjadi luka, ada infeksi oleh virus. Maka virus itu bisa masuk ya. Itu masuk dan penyebarannya sangat cepat. Nah, memang kalau cepat dan tepat mengendalikannya, sembuh dia. Alhamdulillah sembuh. Rata-rata yang kalau nggak salah Pak Joko ya di beberapa kecamatan sudah sembuh semua. Tidak ada artinya kalau ada bahasa puso itu terlalu berlebihan juga kayaknya itu. Pulih, cuman waktu untuk panennya terlambat, mundur bisa sampai berapa bulan tuh Pak Joko? Ayo Pak Joko,
Berapa bulan kira-kira Pak Joko? Mungkin ada kemunduran 15 sampai 30 hari. Nah, waktu Lumayan itu ya, Lumayan. lumayan Iya. dan biaya untuk tenaga kerja segala macamnya. pemeliharaan dan sebagainya. Kalau nanamnya pada lokal seborongan 2 borongan kada apa-apa. Iya, Pak Riani itu di Kuro ada yang sampai puluhan hektar. luar Wah, biasa. itu luar biasa. Kira-kira itu. dari Dan memang sisi- kenapa Pak? Jadi mungkin apakah memang paritas lokal ini banyak digunakan oleh petani-petani di sini, tidak menggunakan paritas unggul? Kenapa nih Pak? Mungkin karena mungkin apakah konsumtif lokal juga mungkin karena Ya. paritas lokal ini bagaimana nih Permintaan Pak? tinggi. permintaan gitu. Ya. tinggi karena yang disenangi banyak Iya. adalah yang lokal. Yang Oh, lokal tuh Paritas- katanya Pak pecah diilat. Iya. Pecah diilat habis itu karau-karau aja. Nah, Istilah bahasa iya, Banjar. iya, iya. Karena memang khas orang Kalimantan Selatan itu khas. Iya, iya, Makanannya senang yang lokal. Unos jar. Iya. Nah, itu. Mayang. Mayang. Oh, iya. Paritas-paritas Mayang sari itu. bukan, Mayang biasa. Iya. Nah, sementara paritas unggul memang mereka tanam rata-rata orientasinya kalau kita yang penduduk lokal untuk dijual, bukan untuk konsumsi sendiri dan kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi yang banyak memang permintaan untuk masyarakat Kalimantan Selatan khususnya adalah yang padi lokal. Nah, inilah yang perlu hati-hati bagaimana nanti ke depannya teknologi ini bisa lebih hati-hati, lebih diterapkan lagi sehingga ya padi lokal juga tapi mungkin serangannya tertekan dengan lewat Iya, iya, seperti iya. apa yang dibilang Pak Joko Iya, tadi. iya. Daya tahan tambah. Pencegahan, iya. Daya tahannya lebih kuat ya Pak ya. Ada pencegahan. Misalnya begini, tetap para petani kita menggandrungi atau menyenangi ya menanam padi lokal, tetapi pada suatu ketika padi lokal ini adalah padi yang sudah diberikan apa begitu Iya, sehingga dia tahan. sehingga dia Misalnya, tahan. iya, Nah, ini misalnya Pak ada Joko nih yang bisa imunisasi dan menjelaskan. menjelaskannya. Vaksin ya? Iya, vaksin. Itu bagaimana Pak Joko? Ini Pak Joko yang bisa menjelaskan. Iya, iya, iya. Terima kasih. Jadi kalau lahan sawah kita di tanah laut itu kan hampir mungkin 90% lahannya suboptimal. Artinya lahan yang tidak subur, Iya. tidak subur. Kenapa padi lokal ditanam? Karena dia perlu panas panjang. Jadi penyerapan nutrisinya tidak terlalu kencang, yaitu lokal. Kemudian cocok dengan situasi. Memang kita tidak mudah untuk merubah ini karena kalau padi unggul itu kan respon terhadap pupuk, sangat respon sekali. Iya, Jadi iya, tanpa pupuk sulit. Sulit, Jadi iya. kalau padi lokal masih bisa bertahan. Nah ini dalam sisi produksi memang kita kalah secara anunya. Cuma menang di harga tadi ya. Iya. Menang di harga. Em kampung emres semua. Harus memang kita ini belum siap. Kayaknya petani kita memang sebagian belum siap. Ada yang siap tapi ada yang juga yang belum. Jadi kita sementara masih yang pertama itu. Karena kemudian yang kedua, yang daerah-daerah bawah yang katakan lebak di kelas mungkin yang dalam itu atau yang sedang, ini kan kadang-kadang selalu tergenang. Iya. Nah ini agak menyulitkan memang untuk padi unggul ya. Gitu kan. Ini kita tidak bisa, memang untuk daerah-daerah tertentu bisa untuk 2 kali. Jadi bisa. Jadi kalau dulu kita kenal dengan sawit dupa itu sebenarnya kita galakkan kembali. Lokal tetap ditanam, tapi ditambahi dengan unggul duluan. Nah ini jadi ini harus kita galakkan kembali supaya unggul untuk dijual sebagai menambah pendapatan, Iya. lokal sebagian untuk konsumsi, sebagian juga untuk dijual. Jadi Iya. dua-duanya jalan. Begitu ya, ya. Oke, kalau misalnya kondisi ini kalau boleh tahu Pak, luasan wilayah pertanian kita nih untuk Kabupaten Tanah Laut nih kira-kira berapa hektar? Karena saya ingat beberapa waktu yang lalu kita ada pembukaan lahan baru kan ya untuk pertanian. Iya. Nah, secara keseluruhan luasan kita ini berapa Pak? Kalau luas tanam kita di Oktober 2020 sampai September 21 itu sekitar 44.000 ya. 48.435 hektar dengan probabilitas rata-rata 4,4 ton. Oke, kantong-kantong yang menjadi prioritas di mana Pak? Misalnya ada wilayah-wilayah tertentu yang pemetaan iya. Kita ada mungkin 4 kecamatan yang menjadi kantong ya, Bumi Makmur, Kuro, Bati-Bati, kemudian Penyipatan. Ini masih menjadi kandang, termasuk mungkin di pesisir di daerah Takisung. Ya, kalau
itu luasannya di atas rata-rata sekali. Kalau untuk daerah atas mungkin kayak Bajuin, Batu Ampar, Jorong, Kintab itu masih kecil, tapi walaupun ada sumbangsihnya ada gitu. Tapi terbesar ada di sana. Yang terbesar memang yang menjadi lumbungnya untuk tanah laut adalah Kecamatan Kuro dan Bumi Makmur. Makanya ini kita harus kita kawal penuh memang di 2 kecamatan ini. Pada areanya air semua tuh Pak. Iya. Jadi bagaimana dengan paritas unggul tadi ya? Sebagian desa memang masih pasang surut kan, banyak si pengaruh masih dipasang surut, baik mungkin pasang purnama maupun pindua masih terpengaruh beberapa desa di Bumi Makmur ini. Jadi memang harus ada penanganan khusus kalau di sana. Karena wilayahnya ya. Iya, jadi kondisi wilayahnya seperti itu. Iya, baik. Nah, lalu kita tadi sudah melihat ya, mengetahui apa yang diakibatkan ketika ada serangan hama ini tadi. Nah, lalu sejauh ini Pak, dan itu kan tadi sudah dikatakan bahwa hama ini kan sudah ada nenek moyangnya gitu. Artinya kita sudah mengetahui bahwa hama itu memang sudah ada, tinggal menunggu penyerangannya aja gitu ya, kapan-kapan gitu ya. Nah, lalu upaya-upaya dari Distan Horbun tadi, nah ya apa nih yang sudah kita lakukan, baik mengenai pencegahan, misalnya sebelum ditanam ya padi yang tadi dicabut tadi direndam dulukah dalam kalau semacam obat merah gitu ya, antiseptik gitu ya, iya antiseptik gitu, sehingga yang luka bekas kepotong akarnya tadi dia ditanam gitu tidak mengapa. Nah, ataukah lahannya itu kita sebelum ditanam ditaburi dulu dengan apa gitu supaya dengan garam ya, iya bagaimana ini Pak pencegahan sebelum sedang terjadi paskanya nanti? Terima kasih. Jadi kalau kita rupanya angka 4 tahunan ini sudah kayaknya setengah paten. Jadi nanti untuk 26 menjelang 26 itu berarti kita harus sudah waspada. Iya. Kita ambil contoh yang kejadian ini. Di pinggir pantai itu kenapa tidak terserang tungro? Tidak tungro karena mungkin yang terimbas air laut itu berarti kandungan mikronya terutama klorur itu kan tinggi, tinggi. Nah, ini berarti nanti penggaraman, pemberian garam natrium klorida terhadap tanah itu juga sangat penting. Yang kedua, ini akan menggalakkan petani untuk menggunakan pupuk mikro. Jadi pupuk mikro selama ini mungkin penggunaannya sangat minim sekali. Selama ini yang dikenal petani mungkin NPK-nya aja. Mikro hanya didapat dari bekas tumbuhan, mungkin jerami, mungkin rumput, mungkin dapatnya dari situ aja. Itu pun mungkin tidak memenuhi. Nah, ini yang pertama itu. Terus kemudian yang ketiga, kita akan menggalakkan penggunaan agen hayati. Misalnya? Jadi misalnya mungkin dengan penggunaan PGPR itu adalah kumpulan bakteri untuk pemicu pertumbuhan, juga untuk bisa penanggulangan penyakit. Ini petani sudah banyak kita latih penggunaan PGPR, juga untuk merendam benih nanti, karena supaya nanti di titik tumbuh benih ini akan terjaga oleh beberapa bakteri. Salah satunya adalah mungkin Pseudomonas dan Bacillus. Kemudian juga akan menggalakkan kita dengan penggunaan Trichoderma. Ini juga sangat penting. Itu apa itu Pak? Ini adalah jenis agen pengendali hayati yang ada di alam kita. Alam kita kita ambil, eksplorasi, kemudian kita perbanyak, kemudian kita kembalikan ke lahan lagi. Realnya seperti apa Pak? Realnya adalah bahan apa itu Bang? Ini biasanya mikroba pertumbuhan itu ada di perakaran bambu, dan itu yang akan kita olah, kemudian kita fermentasi dengan bahan protein. Kita biasanya proteinnya pakai acan. Kan acan itu kita bukan hanya sambal berarti hanya sambal. terasi. Wah. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Itu bisa. Tapi mungkin bisa ditahan sebentar Pak. Bisa ditahan dulu Pak karena ada penelpon yang masuk. Oke, baik. Silakan Bu Nelly. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat ya, ini berempat Pak. Narasumber kita ganteng-ganteng, saya sendiri yang cantik. Oke Pak Har, silakan. Halo. Agak tenggelam nih Pak, apa karena hujan nih? Iya. Halo. Halo. Udah terdengar Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Jadi menyikapi ini Pak, terkadang kan antara penjualan hasil panen dengan pupuk itu tidak seimbang Pak. Pupuknya mahal gitu kan, hasil panennya tidak seimbang.
Yang nah itu gimana Pak cara menyikapi mungkin lebih terkontrol di masalah pupuk bersubsidi Pak. Kadang-kadang pupuk bersubsidi itu hilang di pasaran, maka petani kadang-kadang bingung juga itu loh. Nah, yang kedua masalah ini Pak, saya lihat kalau kita jalan ke desa-desa itu lahan persawahan itu sekarang banyak dialihfungsikan Pak terkait dengan tanaman minyak ke tanaman sawit, karet. Jadi hampir-hampir sudah lahan pertanian tuh sudah sangat berkurang ya Pak. Langkah-langkah konkret apa Pak yang dilakukan oleh dinas terkait ini? Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Di Batu wabarakatuh. Ampar nih, Pak. Iya, Ya. Pak Haryanto di Batu Ampar. Nih Sidin banyak juga Pak isi lahan pertanian. Ada ke sawit juga tuh. Iya, Sidin sawit, Pak, padi. Ya, macam-macam Sidin makasih Halo, tahu sekali. pagi menjelang siang Pak Aryo ya. Jadi kalau perlu kami jelaskan di Dinas Pertanian itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang sudah mungkin puluhan tahun itu. Bagaimana mengatasi kelangkaan pupuk. Walaupun memang tidak bisa tergantikan. Yang namanya pupuk kimia itu tidak bisa tergantikan. Ya, di bidang tanaman pangan itu ada yang namanya UPO. Unit pengolahan pupuk organik. Nah, tujuannya adalah itu membuat pupuk organik dari untuk tanaman, mendampingi tumbuhan, begitu ya. limbah-limbah itu, limbah pertanian dan kotoran ternak dijadikan pupuk, dikembalikan ke lahan. Salah satunya adalah dalam rangka contoh mendampingi dalam pupuk kimia. untuk mengurangi, minimal mengurangi dan seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Joko, ada unsur mikro yang harus masuk di situ karena pupuk organik itu lengkap, pupuk mikronya lengkap. Nah, jadi konkretnya adalah itu yang pertama. Itu juga dan kita di penyuluhan sama menggerakkan bagaimana melaksanakan kegiatan pengolahan pupuk organik itu. Mungkin puluhan tahun yang lewat sudah itu berjalan. Kondisinya sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak perbandingan antara penggunaan pupuk kimia dengan pupuk buatan tadi. Nah, sehingga tadi menjawab pertanyaannya Pak Haryanto itu hasil yang didapat oleh para petani kita itu akan lebih tinggi daripada pengeluaran pembelian pupuk. Iya, jadi jelas otomatis itu ya. Contoh kasus misalnya yang konkret, bagaimana kita mencegah supaya jerami ini jangan sampai keluar dari lahan. Jerami padi yang habis dipanen itu supaya tetap dikembalikan, ditahan di situ aja, bahkan kalau perlu diolah dibalik. Itu salah satunya. Jerami padi itu bisa menekan penggunaan urea. Maaf Pak, jerami itu batang padi padi yang sudah bekas dipanen. Oke. Jadi batang padi kalau para petani sudah ngerti itu. Jadi batang padi yang sudah habis dipanen dikembalikan lagi, dimasukkan lagi ke lahan. Itu kalau dalam jumlah yang ada itu dikembalikan, misalnya contoh per hektar itu mengurangi hampir 25% dari pupuk kimia yang jenisnya adalah urea. 25% lebih itu. Penyubur tanaman ya, penyubur tanah. Otomatis kan dia menyuburkan tanah di situ. Belum lagi unsur-unsur yang lainnya. Ditambah lagi dengan pengolahan misalnya pupuk organik tadi. Baik itu pupuk organik dari tumbuhan, limbah pertanian, limbah ternak, pupuk kandang dan sebagainya itu. Jadi itu konkret yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya kalau untuk alih fungsi, itu memang tidak bisa kita hindari karena ada aturan, ada undang-undang yang mengatur petani berhak untuk memilih juga. Seandainya ada undang-undang petani tidak boleh nanam sawit di wilayah ini misalnya contoh, atau ada peraturan daerah yang menekan seperti itu, mungkin itu bisa kita bisa kurangi ya. Hanya saja pada prinsip dasarnya ini kearifan dan hati nurani. Betul sekali. Jangan sampai sawah produktif dialihfungsikan ke tanaman sawit. Ini yang paling mendasar ini. Ini banyak tanah-tanah produktif sawah yang harusnya untuk padi dirubah ke kelapa sawit. Selama ini Pak untuk pupuk bersubsidi, ini pendistribusiannya seperti apa sehingga petani kita memang benar-benar mendapatkan sesuai dengan keperluan. Tadi kan katakan oleh Pak Haryanto, ini sering langka gitu ya, susah dicari. Iya, betul memang langka. Bagi bersubsidi katanya. Dan memang
pupuk bersubsidi tidak bisa menjawab kebutuhan seluruh petani. Jadi kalau kebutuhan petani misalnya hanya 50 ton misalnya itu. Yang dibantu dari pupuk bersubsidi paling-paling 25 ton. Kenapa jadi demikian? Saya tidak tahu kalau mungkin negara kita kayak negara Uni Emirat Arab yang petrodolar kaya itu kira-kira ya mungkin ya itu dan swadaya masyarakat memang tapi itu aja sudah kita syukuri. Karena apa? Pupuk bersubsidi itu contoh ya. Kalau yang subsidi kan hanya 100 sekian ribu, 120 ribu kalau tidak salah. Kalau non subsidi Oraya itu 550 ribu. Berapa sudah kelipatannya pemerintah membantu. Nah yang berikutnya lagi, ini ada yang pupuk karena dia harus lewat RDKK dipaksakan untuk kelapa sawit. NPK contohnya, NPK itu sudah takarannya, dosisnya dan seterusnya, kandungannya. Sekarang ini yang terakhir ini rendah, yang khusus hanya untuk tanaman pangan khususnya padi. Dipaksakan untuk dipupuk ke kelapa sawit, ya 3 kali lipat, 4 kali lipat harganya. Memang kalau untuk petani kelapa sawit masih berani membeli dia karena masih harganya murah. Nah ini yang perlu kesadaran para petani, para pekebun juga di tingkat petani. Sekarang ini pupuk bersubsidi yang terakhir khususnya NPK itu kadar kandungan NP dan K-nya sudah diatur hanya khusus untuk padi. Oke, baik. Jadi wajar kalau langka tadi. Karena apa? Kita mintanya 50 banyak ya. Tapi pemerintah mampunya menyediakan paling tidak 50% ya dari keperluan. Jadi swadaya masyarakat yang sangat dan yang lainnya diperlukan. Iya betul sekali. Baik, saya ke Pak Fahrizal nih. Pak Fahrizal tadi menjawab pertanyaan Pak Haryanto yang kedua, Pak. Lahan persawahan saat ini banyak sekali dialih fungsikan karena mungkin dianggap menguntungkan gitu ya. Bukan hanya kepada kebun sawit tetapi juga kepada kepentingan yang lain, misalnya bangunan. Kalau kita lihat kayak di daerah luar sana ya, di kawasan gambut gitu, di pinggir jalan sawah-sawah itu kan sudah hilang nih. Nah, daerah kita juga akan sedikit demi sedikit ya mengalami hal seperti itu. Nah, lalu kebijakan Pak dari Dinas Distan Horbun tadi, nah apa Pak nih agar dapat mengawal yang memang benar-benar ini adalah lahan pertanian yang potensial untuk dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya begitu. Bagaimana Pak Fahrizal, silakan. Jadi gini Bu, seperti Pak Munir bilang tadi kan, bertani ini pilihan. Jadi kadang-kadang untuk bertanam itu mereka sudah bisa memilih komoditas bagaimana yang menguntungkan. Untuk alih fungsi lahan sendiri kita kan ada sekarang SK Bupati yang sudah luas baku sawah itu sudah ditetapkan. Sekitar kurang lebih 29.000 hektar itu yang tidak bisa diotak-atik. Dan itu ketetapan sudah di SK-kan. Dan alhamdulillah mungkin sudah dipetakan di mana-mana lahannya. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada alih fungsi lahan lagi di situ yang LBS itu sudah. Jadi sekaligus ini yang menanggapi punya Pak Munir dan Pak Joko tadi tentang bagaimana tindakan dinas dalam hal pembinaan kelompok tani atau dalam sebelum ini kan sudah terjadi bagaimana tindak lanjutnya penanganannya. Kita memang sudah sering melaksanakan pelatihan baik semuanya itu baik pupuk organik artinya mungkin di masyarakat aja mungkin yang petaninya mungkin perlu gerakan lagi lah mereka digerakkan lagi. Jadi gini, rencananya di bulan Oktober kita bersama-sama Pak Joko, Pak Narko akan melaksanakan mungkin dari penyuluhan juga nanti kita libatkan akan melaksanakan pelatihan sebelum artinya itu sudah semai dan pas lacakan bagaimana penanganannya supaya antisipasi ke depannya tidak terjadi serangan seperti ini lagi. Nah jadi mengurangi lah paling tidak sudah ada tindakan pencegahan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kita sudah bersama-sama lah dinas itu artinya sudah luar biasa di kelompok tani bagaimana supaya petani itu mengikuti AUTP Bu, asuransi usaha
tani, asuransi usaha tanam padi. Nah, itu sudah digaung-gaungkan dari tahun 2015 kita pernah dengernya ya, asuransi ya. Itu sudah kita gaungkan bersama PPT, bersama penyuluhan sudah kita gaungkan. Mungkin bagaimana petaninya aja lagi menindaklanjuti. Kalau penyuluhan sudah luar biasa kita untuk masalah itu. Jadi cuma dengan 36.000 per hektar per musim tanam, lahan kita bisa diasuransikan. Jadi bisa kan ada kebakaran atau banjir, itu serangan OPT, itu insya Allah ada dengan hampir misalkan terkena 70%, ada pergantian sekitar diberi tanggungan sebesar 6 juta per hektar. Iya, disubsidi oleh pemerintah sudah 144.000 Bu. Dari 180.000 disubsidi 80%, 140.000, jadi 36.000 aja per hektar bayar. Petaninya yang bayar. Oh begitu. Oke, salah satu. Mudahnya sudah pemerintah. Betul sekali ya. Ini berarti salah satu upaya pemerintah supaya tidak mengalihkan fungsi kan untuk menarik minat para petani. Memang tadi seperti yang Pak Munir sampaikan bahwa pertanian ini kan pilihan gitu ya. Hidup pun adalah pilihan gitu ya Pak ya. Nah, maka pilihlah yang membahagiakan kita seperti itu ya. Dan mungkin harus menggalakkan juga kepada kaum milenial sebenarnya nih. Karena yang bertanam ini kebanyakan kai-kai, sepeda onta, kai-kai sepeda onta lewat itu ya. Senior. Iya. Selain itu Pak Rijal, saya masih ingin ke daya tarik dari dunia pertanian kita ini ya bagi para petani, sehingga mereka memang benar-benar melakoni ibaratnya benar-benar lah pertanian itu menjadi sebuah pekerjaan unggulan bagi mereka begitu. Nah, apa saja nih selain tadi sudah ke asuransi, program-program atau upaya-upaya umum yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri? Siap. Sekarang mungkin kegiatan di IAS nanti mungkin Pak Munir sedikit menjelaskan, tapi secara umum aja saya menjelaskan. Sekarang kegiatan pertanian itu semuanya mekanik. Dari tanam, pengolahan lahan sampai panen udah mekanik. Jadi kita melihat dari awal sampai akhir memang udah mulai anak muda itu masuk di pertanian ini. Mekanik ini bantuan pemerintah atau apa Pak? Jadi ini kita dibantu dari mungkin bisa dimiringkan mic-nya Pak. Jadi kita mendapat bantuan dari anggaran pusat APBN Kementerian Pertanian, baik itu traktor, transplanter, alat tanam maupun combine harvester yang bisa pinjam pakai brigadenya di dinas. Jadi pinjam pakai sih Pak. Jadi rata-rata yang mengoperasikan Alsintan ini kita lihat sudah itu memang anak muda. Jadi itu anak muda. Dan ini lagi didukung oleh program YES. Mungkin nanti akan berkembang lebih lanjut. Mungkin Pak Munir bisa menjelaskan program YES. Nanti itu anak muda isinya milenial. Nah jadi salah duanya ya. Salah duanya tadi, salah satunya asuransi. Alsintan. Terus salah tiganya salah semua nih. Jangan dapat 0 nanti. Jadi kita lihat sekarang yang rata-rata peminjam alat itu Bu memang operatornya anak muda dan mereka ikut nanam. Sudah. Oke. Nah, berarti itu menepis nih ya anggapan kamu tadi ya. Iya, betul. Iya, kai-kai gitu ya. Pakai sepeda ontel. Sekarang sudah mekanik, bagus-bagus. Lanjut Pak. Mungkin sedikit nanti Pak Munir masalah IAS itu milenial, petaninya bagaimana sudah kita kan di IAS juga ada melibatkan kalau kita melihat itu Pak kelompok tani yang pemuda-pemuda milenial yang bergerak di bidang tanaman pangan sudah mulai masuk ke situ. Umumnya kan ini di peternakan dan hortikultura. Jadi mungkin arahnya mungkin itu mungkin nanti ke depannya diarahkan kalau bisa ke bidang tanaman pangan karena bagaimanapun khususnya pangan yang paling utama untuk pokok gitu ya. Iya, betul. Kita nanti mungkin di luar di luar dari Talk Solar ini next time karena ini menarik sekali juga YES ini ya, banyak sekali juga masyarakat kita yang ingin bergabung di YES gitu, karena setelah tahu kemarin kan ada yang dari pejabat pertanian yang datang di Desa Pemuda rasanya. Nah, itu gaungnya udah luar biasa. Radio Tuntung Panang FM juga udah menyiarkan kemarin secara langsung. Nah, sehingga banyak juga mendapat tanggapan-tanggapan. Nah, kenapalah kami kada tahu kayak apalah hendak masuk itu. Nah, itu nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Oke. Baik, di hari ini kita memang fokus ke organisme pengganggu tanaman tadi ya. Baik, saya ke Pak Pengawas Benih nih. Ya, Pak Pengawas Benih Pak Sunarko ya. Oke, Pak, selama ini nih Pak, hama-hama pengganggu padi ini ya, selain daripada tungro yang membahayakannya apa aja lagi Pak? Untuk sekarang memang tungro Bu, jenis warang, ada juga ulat gerayak,
Nah itu juga bisa menurunkan produksi padi kita. Itu yang diserangnya apa itu Pak, buah? Karena dia di atas kan ya? Bukan, kalau yang tumbuhan tadi kan dari bawah gitu? Iya, itu batang Bu. Batang juga, ya. oke. Jadi rata-rata serangan itu antara akar sampai ke batang biasa seperti itu Bu. Itu kalau di masa pertumbuhan. Lalu pas waktu sudah berbuah, kalau orang-orang kampung bilang itu padi hamil gitu ya? Ya. Padi bunting. Padi bunting. Iya, padi bunting. Nah, pertanyaannya buntingnya siapa, Pak? Nah, pada saat itu tuh hama apa yang mungkin juga bisa menyerang? Pengamatannya seperti apa? Ya, upaya-upaya kita seperti apa, Pak? Itu biasanya hama putih palsu, cuma nanti itu banyak hama Bu sebenarnya. Nanti Pak Joko yang lebih rinci kalau untuk hama-hama yang lebih rincinya lagi. Iya, luar biasa juga. Pandangan dari dinas, kami di bidang tanaman pangan, perlindungan dan perbenihan ini juga itu tidak tutup mata Bu. Jadi ada petani yang kesulitan, kelompok tani itu juga kita bantu kok. Kita mendrop berupa obat-obatan, entah itu insektisida ataupun kalau kena tikus ya rodentisida kita kasihkan ke kelompok-kelompok tani seperti itu. Jadi kita memang sudah safety obat-obatan di bidang kami itu untuk membantu, tapi ya seperti itulah, kita tidak bisa membantu sepenuhnya. Jadi artinya pengawas ini harus bekerja ekstra ya Pak, karena setiap musim kan ya. Jadi pada musim tanam juga harus diawasi begitu ya, benih yang ditanam harus memang benih unggul atau benih yang sudah tahan terhadap hama. Kemudian pada saat dia pertumbuhan juga harus diawasi, jangan sampai nanti pas lagi hijau-hijaunya daun nih ya, karena bila daun muda kan banyak yang suka ya Pak ya. Pak Parija juga suka tuh daun muda ya. Asik. Iya, itu ya menjadi sasaran empuk juga nih jadi para hama begitu. Nah, ketika nanti dia sudah bunting tadi juga ya akan menjadi, artinya pengawasan itu harus lebih intensif. Nah, upaya selama ini Pak mengintensifkan pengawasan kita terhadap para petani kita dalam berbagai musim fase perkembangan padi kita seperti apa Pak? Kita di lapangan itu ada petugas POPT Bu. Nah itu. Koordinatornya Sejen tadi ya. Koordinator ya Pak Joko ini koordinator. Kalau dulu tuh namanya itu menyebar yang 8 tadi ya. Kalau dulu tuh namanya PHP, pengamat hama penyakit. PHP? Ya, bukan pemeliharaan palsu bukan. Gitu. Kalau dulu PHP Pak Joko ya, sekarang POPT. Nah, itu betul. kita ada setiap kecamatan dan mereka selalu mengamati setiap kali pertumbuhan tanaman, Bu. Begitu. Jadi diminta atau tidak, ada serangan atau tidak, mereka memang sesuai tupoksinya punya kewajiban untuk pengamatan tersebut. Nah, itu yang saya maksudkan tadi ya. Oke. Ya, jangan sampai nanti petani kita sudah dirugikan gitu, sudah merugi. Nah, baru karena begini, kita tahu persis ya, para petani kan setiap pagi, setiap seharian ke sawah begitu ya. Nah, kalau misalnya harus melapor lagi gitu kan, setelah ada serangan melapor nih mungkin butuh waktu, butuh biaya, butuh macam-macam gitu ya. Nah, tapi kalau tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sunarko, kita sudah ada standby di sana ya. Mudah-mudahan para petugas kita yang di lapangan ini memang benar-benar dapat diandalkan gitu, meskipun tadi cuman 8 orang ya. Jadi bagaimana karena 8 orang SDM-nya Pak ya, jadi mungkin petani ini perlu yang namanya dosisnya berapa, insektisidanya berapa. Jadi bagaimana pendampingan selama ini dari Dister Hobul sendiri terhadap ini? Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Oke. Jadi apa yang dikatakan tadi, kita kan saling sinergi nih, bekerjanya nih. Kalau hanya mengandalkan POPT, petugas bahasa, kalau bahasa umumnya itu pengamat hama, pengamat hama ya mungkin wallahu alam bisawab. Bisa selesai tugas ini. Yang nyata partisipasi petani itu yang paling mendasar. Hanya saja memang kita beberapa kali menyarankan ada bahasa ambang batas. Kalau bahasa kami di penyuluhan tidak ada bahasa ambang batas. Ada gejala sedikit aja cepat diatasi. Ini yang penting sekali ditanamkan di masyarakat, khususnya petani. Ada gejala sedikit komitmen itu. Ada gejala sedikit aja cepat atasi. Jangan sampai ada bahasa
Itu dulu, zaman-zaman dulu ada bahasa ambang batas. Ambang batas serangan sekian persen baru berteriak. Jangan satu rumpun tanaman ada gejala cepat atasi. Atau kalau perlu sebelum terserang satu rumpun padi itu cabut aja cepat diambil. Nah ini yang kadang-kadang di lapangan abai. Betul. Ini yang paling mendasar di situ dulu, karena yang namanya penyakit itu khususnya apalagi virus serangannya sangat cepat. Di saat kita tidur dia menyerang. Harus bergerak cepat juga ya Pak ya. Bergerak cepat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sunarko tadi, salah satu cirinya adalah daun mengering. Diharapkan ya para petani kita jangan sampai daunnya mengering. Jadi sudah daun ada gejala agak kuning-kuning sedikit aja sudah cepat diatasi. Itu yang himbauan kami. Selain daripada itu juga karena tadi tuh bukan hanya POPT, POPT ya kurang ya, ditambah lagi kalau bisa petugas-petugas itu sekarang sudah standby aja, tidur di lapangan. Sarankan seperti itu. Tidur di lapangan supaya apa? Dikawal betul-betul petani. Betul. Dan kita ada warning loh ya, ada warning salah-salah kekurangan pangan. Betul. Hati-hati itu. Nah, kalau tidak dari sekarang kita mulai mawas diri, mulai dari tingkat petani sampai seterusnya, memang betul berbahaya. Dan sedangkan kita tidak siap untuk mengalihkan makanan pokok kita dari padi ke yang lain. Dan satu hal lagi, ya siapa tahu. ada satu hal lagi tadi tentang masalah ketertarikan kaum milenial untuk bertani khususnya pangan. Mungkin kalau dihitung dari persentase orang yang menanam jagung di milenialnya itu sudah sangat luar biasa banyak. Yang dibantu oleh saja yang 1-2 orang. Tapi yang mandiri sudah mungkin ya bukan hanya ratusan lagi, Parijaya ribuan sudah itu. Tanah laut ya. Untuk tanah laut itu. Jadi sudah mulai memang terjadi pergeseran. Hanya saja memang kaum milenial pengennya apa? Mudah. Praktis. Praktis. Dan hasilnya banyak. Gaya-gaya milenial kan sekarang seperti itu. Kalau tidak ditanamkan seperti itu, mereka tidak. Artinya seperti yang dibilang Parija, mulai dari pengolahan sampai panen, pengeringan sampai jadi beras sudah mekanik semua ada. Ya kan? Pasar mereka pakai HP aja sekarang mainnya. Kaum milenial pakai HP ya. Betul. Tidak terlalu berteriak. Walaupun di dalam kebijakan dinas yang real, kita mempromosikan bukan hanya lewat media sosial. Promosi setiap pameran para petani kita ajak untuk itu. Jadi tinggal mereka aja lagi. Itu mungkin tambahan. Oke. Saya ke Pak Parija lagi nih. Pak, selama ini ya setelah terserang cukup banyak, tadi sudah ada 6 kecamatan ya. Lalu adakah kegiatan atau gerakan yang real, yang secara massal begitu, yang dapat menjadi sebuah contoh, dapat menjadi sebuah panutan bagi para petani kita, Pak, yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian? Siap. Dengan kegiatan seperti itu sudah dilaksanakan, Bu. Ya, jadi apa gerakannya nih, Pak? Yang namanya itu mungkin secara detail nanti Pak Joko kan namanya Gerdal. Gerdal OPT, gerakan pengendalian. Ya. Dan itu mungkin kemarin itu secara simbolis di Desa Raden itu dihadiri oleh direktur ya Pak. Tambak Sarinah. Di Tambak Sarinah di Tambak Sarinah Desa Kolor itu dihadiri oleh direktur dari kementerian itu Pak. Itu penyemprotan tapi dilaksanakan oleh satu kelompok secara bersama-sama. Artinya tidak satu orang. Iya betul. Tapi kalau penanganan ini cuma misalkan satu orang menangani nyemprot sendiri, itu tidak akan efektif. Iya betul. Berupa poktan ya? Iya, jadi poktan misalkan beberapa poktan melaksanakan gerakan secara bersama-sama penyemprotannya. Jadi benar-benar menyentuh vektornya itu tidak cuma satu orang, artinya secara keseluruhan terkendali. Betul. Oke. Jadi gini Bu, gerakan pengendalian itu sudah kita lakukan di beberapa kecamatan, beberapa desa. Nah itu sudah action kita yang real di lapangan bersama, dan kita kerjasama bukan cuma di Stan Horbun Bu, di Stan Horbun bersama POPT, penyuluh dan BPP bersama BPT-PH Provinsi Bu. Nah itu, nah, dan bantuan-bantuan obat-obatan pun bukan cuma dari di Stan Horbun, BPT-PH juga
ngedrop ke kita waktu kalau pelaksanaan gerdal. Oke, nah itu. Ya. Sedikit menambahkan Bu, kalau siap. Pak Joko ini dari provinsi, petugas provinsi. Bu. Iya, jadi saya agak ingat gini biasa nggak bingung tadi. Saya menambahkan Bu, ada 3 yang saya Pernah pertambahkan. ketemu ternyata kita Pak Joko di Iya. tambang ulang kemarin pengendalian hama kencur. Ingat ya Pak? Pak Puguh waktu itu yang hadir. Puguh ya? Iya. Oh, iya, Nah, jadi gini, Soalnya dari provinsi juga yang ada hadir. Oke. kita sekarang ini kan mulai mungkin 8 tahun yang lalu kita sudah menggerakkan spot stop. Oke. Artinya kalau ada gejala OPT sudah kita stop tuh. Karena apa? Karena kita tidak tahu lingkungannya. Karena salah satu faktor perkembangan OPT itu adalah lingkungan. Kemudian termasuk dalamnya adalah manusianya sendiri. Oke. Jadi kalau pada awal pertumbuhan ini ada 3 OPT, 1 hama, 2 penyakit yang selalu kita wanti-wanti. Ini terutama keongmas, kemudian penyakit belas dan penyakit kresek. Ini terjadi sebelum umur 1 bulan, bahkan umur 20 hari. Dan petani pun sebenarnya sudah cepat tanggap, karena petani setiap melihat perbedaan fisiologis pada tumbuhan, mereka selalu sudah respon. Sudah tahu gitu ya. Tahu. Sudah tahu ya. Terus kemudian menjelang bunting tadi, siapa yang bunting kita nggak tahu. Itu tikus, ancaman tikus. Kenapa tikus sangat suka di sana? Nah, karena padi bunting itu ada mengeluarkan bau yang sangat disenangi oleh aroma, gitu ya, yang menarik pengerasa selera. bagi tikus. Nah, jadi itu serangan bau. Kemudian setelah tikus kita kembali ke walang sangit lagi, timbul lagi. Kemudian ke ulat gerayak kembali untuk memotong male. Terus kemudian terakhir adalah burung. Ini beberapa memang kendala yang kita hadapi di tanah laut khususnya, itu terkait dengan petani padi. Terus kemudian yang kedua terus masalah keadaan pengendalian. Kita sudah hampir setiap kecamatan melakukan gerdal, baik diawali tadi dengan yang seremonial dari pertanian ya. Pertama kita kemarin tanggal 24 ya, 24 Maret itu di Desa Raden, kemudian 26-nya kita ke Tambak Sarinah, kemudian di Kuro itu ada 3 lokasi. Termasuk di ibu kota kecamatan Desa itu, terus kemudian di Kecamatan Takisung, termasuk di Plehari gitu. Jadi ada sekitar 700 hektar yang sudah kita kendalikan. 350 itu sudah dari fasilitas pestisida provinsi. Ya, sebenarnya sudah kita banyak memberikan contoh, termasuk di Bati-Bati. Ini upaya-upaya kita. Memang tidak, ini hanya kita belum mencapai 2% dari luas tanam yang ada. Memang perlindungan tugasnya adalah 2% yang harus terdanai. Tapi kita karena faktor kata Pak Munir duitnya lagi kosong, kita tidak mencapai 2%. Nah, tidak mencapai 2000-an kan, harusnya memang harus sekitar 2000-an itu Bu. Oke. Pak Joko, Pian kan tadi orang provinsi ya? Iya, orang provinsi gitu. Apakah jadi saya bingung begitu. Ya, apakah yang memang ditugaskan khusus untuk Kabupaten Tanah Laut? Atau nanti wirawiri nih sampai gimana nih? Seperti apa nih Pak? Ya, jadi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi itu ada namanya UPT BPTPH, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ada di samping ada BPSB, ada Balai Benih, ada Alsintan, itu ada 4 UPT. Nah, ini mempunyai petugas fungsional di lapangan, petugas teknis namanya POPT. Dulu petugas pengamat hama namanya. Yang harusnya tersebar di 157 kecamatan memang harapannya. Tapi kita tidak bisa terpenuhi, kita hanya sekitar mungkin Kalimantan Selatan sekitar 90. Itu 40% itu adalah tenaga honor. Memang PNS sudah habis karena terakhir angkatan POPT itu 87. Mungkin saya termasuk orang yang golongan terakhir yang akan pensiun nanti di angkatan 87. Nah, ini punya tugas khusus memang di kecamatan-kecamatan tersebar itu sebagai petugas pengamat hama, pemantau dalam rangka menjaga penurunan produksi akibat OPT tadi. Nah, ini yang kita jaga. Memang hama penyakit tidak bisa hindari karena itu adalah bagian dari klasik isi dunia ya, alam ya. Tapi bagaimana kita mengelola hama itu tidak merugikan dalam startup ekonomi. Tidak ada tanaman padi yang tidak diserang hama, ada semua. Cuma bagaimana tidak merugikan secara signifikan, itu yang kita kejar. Terus kemudian yang kedua, kita akan mengurangi penggunaan kimia. Karena untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi itu. Nah, ini
Dengan tentunya ini kan dengan input teknologi. Kalau salah satunya adalah input teknologi, termasuk di dalamnya adalah pengurangan biaya. Mekanisasi itu adalah salah satu pengurangan untuk biaya produksi ke sana, supaya nilai kita ini kan Indonesia rata-rata 1 kilo beras itu masih 4.000, tertinggi di ASEAN. Iya, di 4.300 lebih angkanya ya. Kalau Thailand hanya 1.600. Jadi kita masih tinggi biaya untuk menghasilkan 1 kilo beras itu kita masih tinggi sekali. Nah, ini yang harus kita kita kejar, harus kita tekan. Ini kasihan nanti. Jadi kalau semua kira diminimalisir ya. Minimal ini kita paling tinggi memang di Indonesia. Oke, baik. Mudah-mudahan teknologinya makin canggih nanti ya. Ya, supaya penekanannya biayanya lebih ringan. Betul sekali. Oke. Baik, ya kalau berbicara soal pertanian, apalagi ya karena padi ini adalah makanan pokok kita dan sampai sekarang tidak bisa tergantikan belum tergantikan meskipun banyak juga yang sudah diet makan padi. Walaupun makan singkong Bu, belum makan nasi katanya. Sekenyang-kenyangnya singkong ya tidak sama dengan kenyang nasi gitu. Jadi kalau padi masih jadi idola dari masyarakat kita. Dan ternyata setelah tadi kita berbincang-bincang ya, hal-hal yang sangat mengganggu dari petanam padi ini sangat banyak. Ya, dari mulai tanam sebelum menanam begitu ya, pengolahan lahan sampai dengan tadi sudah berbuah ya, selalu ada fase-fase yang siap untuk mengganggu begitu. Ya, di lain sisi ya, di lain pihak tenaga-tenaga kita ya sangat terbatas, tapi tetap kita berterima kasih banyak nih buat tetap semangat ya. Kawan-kawan pertanian semuanya ya. Mudah-mudahan perbincangan kita di hari ini dapat memberikan lebih banyak wawasan pengetahuan ya, khususnya bagi para petani kita, para masyarakat ya, dan juga lembaga-lembaga lain yang mungkin bisa mengambil peran di dalam pengendalian hama tersebut ya. Jadi membantu begitu ya, membantu menjadi pendamping dari para petugas di Dinas Pertanian. Baik, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan kita harus mengakhiri perbincangan kita sampai di sini. Kami berterima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak yang sudah berkenan hadir di Studio 1 Tuntung Panang FF untuk berbincang-bincang di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan mungkin statement closing Pak, mungkin yang perlu digarisbawahi pesan-pesan untuk para masyarakat kita, para petani, para lembaga dan sektor terkait lainnya. Ya, makasih para Bapak Ibu petani di pedesaan yang berbahagia. Ada beberapa hal penting yang paling mendasar dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman ini atau hama dan penyakit. Yang pertama, bahasa petugas selalu bahasa sinambung. Artinya apa? Terus menerus. Yang pertama terus menerus, kemudian kerjasama. Kalau hanya dikendalikan sendiri saja itu tidak bisa. Makanya kata Pak Rijal tadi harus serempak gerakan bentuknya. Jadi kalau 1 hektar kita, yang lain harus sama pengendalian ini. Kalau hanya 1 aja tidak bisa, percuma karena dia akan kembali lagi. Jadi harus serempak dalam bentuk gerakan. Dan yang terakhir, bahwa seluruh tanaman yang sudah kita tanam itu harus kita selamatkan. Jangan sampai ada bahasa kada apa-apa aja seborongan jua. Itu timbul untuk diri pribadi nggak apa-apa, tapi yang lain akan terserang, dia akan menyebar. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul-betul oleh bapak-bapak ibu petani sekalian. Dan untuk harga juga padi kayaknya selama ini saya tidak pernah dengar di tanah laut harga anjlok. Tetap mahal. Nggak ada. Mungkin itu statement terakhir. Dan bertanam padi itu tidak untuk milenial, tidak hina. Karena mahal tadi itu tuh. Teknologi juga tersedia. Mungkin itu. Dan sangat diperlukan, ya. Iya. Iya, baik. Iya. Padahal tadi masih ada yang mau bertanya, tapi karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan sudah berakhir ya. Yang pasti kepada para petani kita, bersemangatlah selalu untuk menjadi petani ya, dengan berbagai dilematisnya begitu ya. Siap dari kawan-kawan di pertanian dan seluruh petugas kita untuk dapat membackup ya. Para petani pian-pian adalah pahlawan pangan kami. Iya. Baik, sampai